Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana kabar saudara-saudara, teman-teman sekalian? Ini kebetulan beberapa orang, malah bahkan banyak teman-teman yang bertanya ini, sesungguhnya di dalam Islam itu bagaimana hukumnya kita memelihara burung atau memelihara peliharaan-peliharaan yang lain. Ini begini, sambilan ya, kita santai saja teman-teman, saudara-saudara, sambil kita membersihkan sangkar, sambil kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan peliharaan kita, sambil bersantai, sambil kita perhatikan, dengarkan bagaimana sesungguhnya hukum memelihara burung itu di dalam Islam. Apakah ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, baik dari hadis. Ya ini, cekidot, saksikan. Sambil kita pelihara burung, kita mulai bersihkan dulu ya teman-teman, saudara-saudara. Sambil kita bersihkan, ini kebetulan saya juga banyak burung, ini hobi juga teman-teman. Ada burung kenari, burung lovebird, perkutut, pelung, ayam, kucing, ikan, semuanya ada di sini. Ini karena memang hobi. Bagaimana sambil kita bersihkan, teman-teman dan saudara-saudara, kembali lagi kita ke pokok permasalahan ya. Sambil santai kita membersihkan burung-burung kita, hewan peliharaan kita. Intinya bagaimana hukum memelihara burung di dalam agama Islam, apakah dibolehkan atau tidak diperbolehkan. Kaitan dengan hal ini kita singkat saja teman-teman. Sebenarnya permasalahan ini sudah sering dipertanyakan oleh yang lainnya, termasuk para penghobi burung, para kicomania. Ini juga selalu sering dipertanyakan bagaimana hukumnya. Dan jawaban-jawaban itu pun sudah banyak dibahas oleh para kiai, tuan guru, ustaz-ustaz kita dan sebagainya. Tapi mungkin sambil kita santai, sambil kita bersihkan burung-burung kita, sambil kita bahas sedikit ya, di dalam Al-Quran kita kembali lihat lirik di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ berfirman, "Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi." Allah menjelaskan kita di dalam ayat ini, "Kul man harrama zinatallah." Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, allati akhraja li ibadihi, yang dikeluarkan, yang diberikan kepada hambanya, wat thayyibati minar rizqi, dan siapa juga yang akan berani mengharamkan rezeki-rezeki yang baik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 32. ini dalil pertama kita bahwa sesungguhnya di sini di dalam ayat ini memperbolehkan kita, tidak mengharamkan kita untuk berhias, artinya perhiasan. Ini banyak pendapat, termasuk untuk memelihara hewan peliharaan, melihara burung dan sebagainya. Maka ini termasuk zina perhiasan. Karena memang untuk memelihara burung ini teman-teman, kita bisa menikmati suaranya, kita bisa menikmati kicauannya, kita bisa menikmati keindahannya. Itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan kita penuhi kebutuhannya, kita pelihara dia, kita rawat dia, kita penuhi makan minumnya dan sebagainya. Tapi syaratnya, la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan juga kita berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya,
kalau untuk kita beli burung, kalau untuk beli makanan burung, pakan burung, kita tidak pernah pertimbangkan berapapun harganya. Tapi ketika yang lebih prioritas kita tinggalkan, misalnya kita memenuhi kebutuhan anak-anak kita dan sebagainya, justru kita ngeluh alasan-alasan yang banyak. Tapi begitu memenuhi kebutuhan peliharaan kita, burung kita, entah apapun yang kita pelihara, wih ringan. Nah inilah tusyrifun, ini berlebih-lebihan. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, selama kita tidak berlebih-lebihan, silahkan. Kemudian saudara-saudaraku, ada juga di dalam Quran surat An-Nahl. Ini dalil kita yang kedua dari ayat Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita wal khaila, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kuda. Wal bighala, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bighal. Bighal itu apa? Bighala itu hewan semacam kuda dan bentuk tubuhnya seperti keledai, karena memang bighal itu silangan antara kuda betina dengan keledai jantan, maka ini namanya bighal. Kemudian wal himara, keledai, litarkabuha, semua itu sebagai hewan peliharaan yang boleh kalian manfaatkan, yaitu dengan litarkabuha, menungganginya, membuatnya menjadi kendaraan, wazinatan, dan bisa juga dibuat menjadi perhiasan peliharaan yang bisa dinikmati, yang bisa membuat kita segar ketika sudah sibuk beraktivitas. Ini dalil yang kedua. Maka dengan dalil ini boleh kita untuk memelihara peliharaan, baik itu burung, baik itu ikan-ikan, baik itu binatang-binatang yang lain, selama tadi kita penuhi kebutuhannya, kita rawat dengan baik, kemudian kita bersihkan, kita perhatikan kesehatannya dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ini dalil kedua. Ada juga dalil yang ketiga. Nah, ini banyak dalil ini, banyak dalil yang perlu kita tahu, karena memang teman-teman yang bertanya, adakah dalilnya ya? Banyak dalil. Termasuk di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini datangnya dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas memiliki saudara namanya Futaim. Futaim ini lebih terkenal pada masa Rasulullah. Dia lebih terkenal dinamakan dengan Abu Umair. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair." Wahai Aba Umair. Saat itu Rasulullah pernah bertemu dengan Abu Umair atau Futaim ini. Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nugair." Apa yang dilakukan oleh Nugair? Apa itu Nugair? Nugair itu burung. Kebetulan Futaim atau Abu Umair ini senang sama burung, sehingga saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana keadaan burungmu si Nugair itu? Nah, ini bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk memelihara burung. Yang penting tadi kita rawat, kita mandikan, kita penuhi kebutuhannya, maka dia juga akan bersyukur burung-burung itu. Nah, ini pernah dijelaskan juga di dalam kitab Hayatul Hayawani Al-Kubra. Ini disampaikan oleh Imam
ada miri di situ. Hadis yang tadi itu, dalil yang tadi itu adalah memperbolehkan kita untuk merawat dan memelihara burung. Entah itu untuk kita nikmati kicauannya, entah itu untuk kita nikmati suaranya, ataupun kita bermain-main dengannya. Nah ini, saudara-saudara, saya rasa cukup 3 dalil saja. 2 dari ayat Al-Quran, 1 dari hadis, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang memperbolehkan kita untuk memelihara burung. Saudara-saudaraku, mungkin para penghobi burung, para kicomania, pertanyaannya lagi, bagaimana kalau burung disangkar? Burung ini harus terbang bebas ke sana kemari. Bagaimana kalau disangkar? Nah ini jangan terlalu sempit kita berpikir, saudara-saudara. Memang ini kebutuhannya, burung punya sayap ya. Memang kalau kita ingin memelihara burung, ingin menikmatinya, ya perlu sangkar, perlu kebutuhannya, karena sangkar ini adalah rumahnya. Tetapi kalau kita tidak sangkar, ya akan terbang apanya yang kita nikmati. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain. Ikan perlu kaca, perlu akuarium untuk kita tempat pelihara. Nah, contohnya kayak begini nih, ikan perlu kaca untuk kita rawat, pelihara, indah betul. Nah, perlu kaca, perlu akuarium, kemudian perlu juga tempat-tempat yang lain lah, misalnya kolam kayak seperti ini untuk kita pelihara dia. Itu boleh-boleh saja. Kuda misalnya, maka ada kandangnya. Ayam ada kandangnya, kambing ada kandangnya, dan sebagainya, punya tempat masing-masing. Ya burung tempatnya adalah di sangkar. Ya maka kebutuhan burung itu adalah tempat tinggalnya, yaitu sangkarnya. Tetapi di dalam sangkar itu kita penuhi kebutuhannya, makan, minum, dan sebagainya, yang bernutrisi, yang bergizi, dan sebagainya, silahkan. Ya sekali lagi saudara-saudaraku, jangan khawatir dan jangan takut. Banyak dalil yang memperbolehkan kita, banyak ulama yang memperbolehkan kita untuk memelihara burung sebagai kita ambil manfaatnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menikmati kicauannya yang membuat kita menjadi segar, fresh, dan semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, nah ini juga banyak pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya kita memelihara burung ini untuk kita lombakan, untuk kita gantang istilahnya kalau di dalam perburungan ya. Bagaimana hukumnya kalau kita lombakan? Nah, permasalahan ini insya Allah, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Bolehkan lomba burung atau tidak? Bolehkan binatang-binatang peliharaan yang lain, bolehkah dilombakan atau tidak? Bagaimana sistemnya di dalam Islam yang dibolehkan? Insya Allah kita akan bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.